kepemimpinan Nabi Adam menjadi runtuh. Kenapa? Karena berbuat dosa. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Pak Ustadz, aku sudah beriman, Pak Ustadz. Nah, nggak cukup. Kenapa tidak berfirman hudan lil mu'minin? Karena banyak orang sudah beriman kepada Allah tapi melawan Allah. Setiap dosa adalah bibit-bibit penghancuran terhadap Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah ceritakan bahwa apa penyebab runtuhnya sebuah kepemimpinan. Hati-hati. Ketika Anda memimpin, Anda sedang dipikulkan kepada Anda tanggung jawab yang besar. Maka jangan berbuat dosa. Karena setiap dosa adalah bibit-bibit penghancuran terhadap kepemimpinan. Makanya di sini diceritakan oleh Allah SWT pada Al-Baqarah 36. Al-Baqarah 36 Allah menceritakan bahwa ini dia mengapa kepemimpinan Nabi Adam menjadi runtuh. Kenapa? Karena berbuat dosa. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Jadi setan telah membuat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Artinya apa? Ini aba-aba dari Allah. Kalau kamu sedang memimpin, jangan berbuat dosa. Karena yang membuat bapakmu Nabi Adam AS diturunkan dari surga adalah karena dia berbuat dosa. Maka ini adalah merupakan isyarat bahwa jangan sampai seorang pemimpin berbuat dosa. Jadi seakan-akan dikatakan di sini, wahai umat Muhammad, kalian telah memimpin dunia selama 1300 tahun dan peristiwa-peristiwa tragis yang terjadi pada 100 tahun terakhir disebabkan oleh kemaksiatan kalian, sebagaimana yang pernah dialami oleh bapak kalian, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Seakan-akan dikatakan begitu. Makanya pada ayat ke-38 Allah perintahkan Nabi Adam alaihissalam turun dari surga. Ini sekaligus adalah merupakan tugas pertama kepemimpinan di muka bumi. Tapi ini peringatan bahwa jangan berbuat dosa, karena berbuat dosa akan meruntuhkan kepemimpinan kamu. Dengan berbuat dosa, kamu tidak akan dipercaya lagi oleh umatmu. Apa kata Allah kepada Nabi Adam AS? Ayat 38, Qulna ihbitu minha jami'a. Semuanya keluar dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, ya akan datang hidayah dariku. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang ikut Allah, yang ikut petunjuk Allah, aman. Gak ada rasa takut, gak ada rasa sedih. Nah, itulah dia keuntungan orang-orang yang mengikuti panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia yang mengingatkan pada pembukaan surah Al-Baqarah. Apa itu? Hudan lil muttaqin. Nah, hudan lil muttaqin. Syaratnya supaya kamu ikut Allah dalam kepemimpinan kamu harus bertakwa. Hudan lil muttaqin. Seakan dikatakan hanya orang yang bertakwa kepada Allah yang akan ikut panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, aku sudah beriman, Pak Ustadz. Nah, nggak cukup. Kenapa tidak berfirman hudan lil mu'minin? Karena banyak orang sudah beriman kepada Allah tapi melawan Allah. Sudah beriman kepada Al-Quran tapi tidak pernah ikut Quran. Zina dalam Al-Quran haram, ternyata dia berzina. Riba dalam Al-Quran haram, dia makan riba. Zalim dalam Al-Quran haram, berbuat zalim. Karena dia mengaku beriman, dia sholat, dia puasa. Nah, makanya kata Allah apa? Hudan lil muttaqin. Hanya orang yang punya kualitas takwa yang akan bersungguh-sungguh ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman dan ditingkatkan menjadi takwa. Makanya Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai yang sudah beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku rahimakumullah, teman-teman semua rahimakumullah. Contoh berikutnya yang gagal adalah
kepemimpinan Bani Israel. Makanya di sini pada ayat ke-40 di situ ada cerita tentang Bani Israel. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku, penuhi janjimu kepadaku. Wa awfu bi'ahdi, aku akan memenuhi janjiku kepadamu. Nah, ini kepemimpinan yang kedua setelah Nabi Adam. Contoh pertama, ada contoh pemimpin yang kedua, yaitu pemimpin yang gagal. Makanya teman-teman kalau baca Al-Baqarah terus ketemu dengan kisah tentang Bani Israel, itu sebetulnya Allah ingin menunjukkan bahwa ini contoh pemimpin yang gagal. Jangan kamu ikuti. Jangan kamu ikuti akhlaknya, jangan kamu ikuti perbuatannya, karena dia gagal dalam sejarah. Nah, dari mana gagalnya? Ternyata mereka gagal karena mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Allah beri nikmat yang banyak, tapi ternyata mereka tidak bersyukur. Lihat ayat 50. Nikmat pertama Allah berikan kepada Bani Israel. Apa itu? Ketika Bani Israel dikejar Fir'aun dari belakang, di depan ada laut, Allah belah laut merah itu, dan mereka selamat dari kejaran Fir'aun. Dan Fir'aun tenggelam di laut merah itu. Mereka melihat langsung laut terbelah, mereka selamat dan aman. Padahal seharusnya mereka tenggelam di laut itu, tapi ternyata Allah menyelamatkannya. Namun ternyata apa? Nikmat itu dibalas dengan dosa-dosa. Allah firman pada ayat ke-50, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Aku selamatkan kalian. Aku belah laut merah itu, dan aku selamatkan kalian, dan aku tenggelamkan Fir'aun. Tapi mereka ternyata apa? Membalas nikmat itu dengan maksiat kepada Allah SWT. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Aku sengaja ampuni kamu supaya kamu bersyukur. Ini nikmat kedua, nikmat ampunan. Summa afawna ankum, yaitu ayat 52. Tapi mereka gak bersyukur juga. Nikmat ketiga, di saat mereka dalam Tih itu, jadi mereka pernah dihukum oleh Allah di At-Tih. At-Tih itu di tengah padang pasir, dan setiap kali mereka keluar, berjalan jauh, nyampe lagi ke tempat itu lagi, gak bisa keluar dari tempat itu. Ya Allah, buat seperti itu sistemnya. Mereka di tengah padang pasir terlantar, berjalan ingin keluar sejauh-jauhnya, ternyata balik lagi ke situ. Itu namanya Fatrut Tih, peristiwa saat mereka dalam keadaan dihukum oleh Allah di tengah padang pasir At-Tih. Saudaraku Allah, itu diambil dari kata yatihuna fil ard. Dia tidak bisa kembali, dia tidak bisa keluar dari tempat itu. Allah berikan perlindungan. Allah kirim mendung awan sehingga mereka tidak kepanasan. Allah beri makanan dari surga, dari langit, berupa al-man wa salwa. Ya, jadi al-man ini berupa makanan yang manis seperti madu, ya. Al-salwa itu seperti daging-daging burung. Tapi mereka semuanya, mereka melihat langsung makanan turun dari langit. Tapi ternyata mereka tidak bersyukur kepada Allah SWT. Surah Al-Baqarah ayat 57. Perhatikan. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Ya Allah, mereka gak bersyukur. Malah mereka membalas nikmat Allah ini dengan apa? Dengan kekafiran. Mereka minta kepada Nabi Musa AS. Ini dia penyebab mereka gagal. Karena mereka adalah orang-orang yang selalu mengukur bahwa wujud itu kalau ada bendanya. Sampai tentang Allah, mereka mengatakan, Musa, kami tidak akan beriman sampai kami bisa melihat Allah dalam bentuk benda. Perhatikan ayat 65 Al-Baqarah. Allah firman, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Musa, aku gak akan beriman kalau Allah tidak berbentuk benda kami bisa lihat di depan mataku.
Ya Allah. Padahal di pembukaan Al-Baqarah Allah ingatkan tuh bahwa kalau kau ingin beriman, hendaklah kau beriman kepada yang gaib. Makanya mereka gagal dalam memimpin karena mereka tidak beriman kepada yang gaib. Mereka adalah manusia-manusia materialistis yang semua harus dibendakan. Semua dikatakan ada kalau itu ada bendanya. Itulah dia kegagalan mereka. Ingat di Al-Baqarah di pembukaannya ada apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Berarti syarat mutlak seorang untuk memimpin di muka bumi adalah dia beriman kepada yang gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.